Kementerian Perhubungan di bawah pimpinan Budi Karya Sumardi atau BKS ternyata meninggalkan borok bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal itu terkuak dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada hari Senin 13 Januari 2025 lalu. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019 yang saat itu berstatus sebagai capres petahana. Siapa saja yang terlibat dalam hierarki penggalangan dana ini dan bagaimana mekanismenya berjalan? Apakah Jokowi sebagai capres petahana waktu itu mengetahui atau bahkan memberikan persetujuan atas skema ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Rocky, setelah sebelumnya kita mengetahui bersama Jokowi masuk dalam tokoh dunia dalam finalis OCCRP dan kali ini mulai terkuak salah satu juga keterlibatan di skandal perkeretaapian dan melibatkan Kementerian Perhubungan yang kala itu dipimpin Budi Karya Sumardi. Menurut Anda, Bung Rocky, apakah ini menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan saat itu digunakan untuk mendesain penggalangan dana melalui berbagai hierarki birokrasi dan kementerian hingga kontraktor proyek, Bung? Iya, Bung Anggi, kalau kita lihat tabiat kekuasaan, memang normal bahwa dia harus mempertahankan kekuasaan itu. Bahkan ada gium dalam sistem politik sekuler, kekuasaan itu kan bagaimana dia eh, meraih kekuasaan, memenangkan kekuasaan itu, kemudian dia mengelola dan mempertahankannya, bahkan dia bukan sekedar mempertahankan, dia memperbesar atau minimal memperpanjang. Dan itu sebagai seorang petahana yang sedang berkuasa, tentu dia akan menggunakan berbagai kesempatan dan fasilitas yang ada di bawah kewenangannya untuk bisa meraih dan mempertahankan kekuasaannya itu. Dalam hal ini kalau Pak Jokowi waktu itu sebagai incumbent atau petahana yang ingin maju lagi, ya tentu tidak ada satu orang pun bawahannya yang berani berbeda dengan beliau. Karena kalau berbeda, tidak lama langsung diganti itu, atau bahkan bisa berakibat buruk bagi yang bersangkutan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan posisi hasil informasi dari ICCRP yang menobatkan mantan Presiden Jokowi itu sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Bahkan dalam posisi itu Pak Jokowi itu masuk di runner up yang utamanya adalah Bashar Assad dan itu sudah terguling. Dan mungkin Pak Jokowi seandainya apa masih ada di tampuk kekuasaan juga mungkin orang mulai mempertanyakan itu. Saya pikir ini tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi minimal, eh, memperjelas kedudukannya, eh, dan membuktikan apakah betul di zaman Pak Jokowi itu betul-betul kekuasaan didesain untuk memenangkan dan untuk kepentingan politiknya, atau memang dilakukan betul-betul kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat dan membuat negeri ini berjaya atau menjadi negeri yang hebat. Nah, itu yang butuh diuji. Nah, kalau ada pengumuman dari OSIS tapi itu dia sebagai tokoh terkorup runner up di dunia versi 2024 versi OCRP itu mestinya itu kita malu dan aparat penegak hukum kita harusnya segera membersihkan nama baik bangsa ini dengan menegaskan, membuktikan apakah betul-betul beliau itu terbukti ada apa sebagai tokoh terkorup atau memang itu hanya kesalahan dari UCCRP. Nah, sehingga ada kepastian bagi masyarakat Indonesia untuk tidak dipandang negatif oleh dunia bahwa tokoh pemimpinnya yang bernama Pak Jokowi itu masuk dalam finalis bahkan runner up
di situ posisi sebagai pemimpin terkorup di dunia. Oleh karenanya saya pikir itu butuh diungkap lebih jauh lagi, Bung Enggi. Dan apakah artinya ini menguatkan tuduhan sebelum-sebelumnya bahwa rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi serta politiknya? Dan apakah hierarki sistem dalam kasus ini di mana menteri, memerintah, direktur jenderal, dan kemudian memberikan tekanan kepada dinas dan seterusnya hingga tingkat kontraktor, Bung? Ya, kalau birokrasi itu kan tidak bisa melakukan pembangkangan terhadap pimpinannya. Begitu dia membangkang, dia akan dimutasi atau dinonjobkan. Jadi pihak birokrasi di negeri ini itu kan pihak yang lemah. Dalam sistem birokrasi kita, pucuk pimpinannya itu para politisi. Saya ingin menggambarkannya, seorang dirjen itu dipimpin oleh seorang menteri, yang menteri itu adalah pejabat politik yang ditunjuk oleh presiden. Dan dirjen itu kan meniti karir sepanjang tahun, eh, meniti dari bawah sampai bisa eselon 4, 3, 2, bahkan dirjen menjadi eselon 1 itu butuh panjang perjalanan karirnya. Nah, tentu dia tidak ingin merusak karirnya itu hanya gara-gara berpikir idealis, tidak mau menuruti perintah dari atasannya. Nah, kalau atasannya seorang politisi yang punya kepentingan politik, diminta oleh pimpinan politiknya untuk menggalang dana, entah memenangkan pejabat tertentu atau calon pimpinan tertentu, saya pikir itu dia suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia harus melaksanakannya. Nah, inilah menurut saya sistem politik kita yang begitu rupa sehingga membuat seorang birokrasi di negeri ini yang sudah berkarir sekian lama, dia tidak berdaya. Eselon satu pun tidak berdaya kalau diperintah oleh seorang menteri yang memang pejabat politik. Dan walaupun menteri itu muda atau bahkan tidak punya pengalaman sekalipun, atau bahkan terkenal tidak bersih sekalipun, kalau presiden sudah menunjuk menteri duduk di situ, maka birokrasi di bawahnya suka atau tidak suka dia harus patuh dan tunduk untuk menjalankan apa perintah-perintahnya. Celakanya banyak menteri yang ditunjuk menjadi menteri itu berasal dari partai politik atau berafiliasi dari partai politik tertentu, yang kita paham partai politik itu orientasinya adalah bagaimana memenangkan kontestasi dalam pertarungan politik. Nah, dengan begitu bukan hanya persoalan politik, tetapi ada persoalan pendanaan. Dana politik itu memang sangat besar, apalagi dalam sistem demokrasi yang begitu mahal ini, biaya politik itu sangat-sangat besar sekali dan sangat-sangat mahal sekali, sehingga suka atau tidak suka, partai politik menempatkan pejabat-pejabatnya yang tentu sebagai sumber-sumber dana politik. Dan kalau pejabat politiknya misalnya seorang menteri, seorang gubernur, seorang bupati, dia punya bawahan. Bawahannya itulah yang disebut sebagai dirjen, ada yang kepala dinas, ada yang kepala badan, kepala kantor, dan seterusnya. Suka atau tidak suka, yang tadi birokrasi itu mau tidak mau tunduk, patuh, dan mengikuti perintah dari pimpinannya yang berasal dari pejabat politik tadi. Nah, kalau pimpinannya dia orientasinya untuk memenangkan pemilu, untuk memenangkan calon tertentu, ya tentu dia harus mendukung itu. Minimal tidak kelihatan. Karena dalam undang-undang birokrasi itu kan ASN itu ada aturan dia tidak boleh terlibat politik. Tetapi untuk secara diam-diam di belakang layar dia harus menggalang dana, dia harus mendukung. Nah, itu memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan segera dimutasi. Saya pikir ini yang menjadi persoalan serius di negeri ini, betapa apa, rumit dan rusaknya dalam sistem politik kita, dan begitu mahalnya sistem demokrasi ini membuat para pejabatnya sulit bertindak untuk bersih, dan sulit juga kita mewujudkan istilah good governance itu. Apalagi dalam good governance ada syarat, kita juga ingin mewujudkan clean government. Governmentnya untuk clean itu yang tadi saya bilang birokrasinya sulit karena dipimpin oleh para politisi yang berorientasi memenangkan kontestasi dalam pesta demokrasi yang biayanya sangat mahal. Otomatis suka atau tidak suka maka butuh dana yang besar, dan dana yang besar itulah akhirnya dicari-carikan di bawahannya, terutama kalau menteri bawahnya adalah para dirjen. Dan saya para dirjen bisa meminta kepada bawahnya lagi, direktur-direktur, bahkan mungkin para kepala dinas di daerah juga terkena imbasnya, dan seterusnya. Saya pikir ini yang membuat sistem
politik ini yang begitu mahal dalam sistem demokrasi itu membuat para birokrat kita menjadi korban. Bahkan kalau boleh dibilang posisi yang sangat sulit ditekan dari atasan karena kadang dituntut dari bawahan sehingga mereka posisinya sangat terjepit dan birokrasi kita tidak berani melawan karena dia harus memikirkan meniti karir dari bawah sampai di jabatan-jabatan tertentu itu butuh waktu yang begitu panjang. Tentu dia tidak ingin merusak karirnya dalam waktu sekejap agar tidak mematuhi perintah dari pimpinannya. Di sini persoalan seriusnya Bung Enggi. Jadi ini bukan hanya korupsi biasa ya Bung Rocky, tetapi korupsi yang terorganisir dengan baik dalam satu orkestrasi kekuasaan. Kalau korupsi biasa itu Bung Enggi, saya pikir sangat mudah untuk dideteksi dan mudah untuk diantisipasi, bahkan mudah untuk dihentikan. Misalnya kalau seorang pimpinan, taruhlah seorang menteri atau seorang presiden sekalipun, mengatakan bahwa tidak boleh ada menteri saya yang ikut-ikutan mendukung partai politik tertentu, tidak boleh menggunakan dana kementeriannya untuk mendukung kegiatan politik tertentu. Kalau ketahuan langsung saya pecat. Kalau ada pernyataan presiden seperti itu, saya pikir menteri-menteri juga takut. Persoalannya kan, kalau tadi dikategorikan ada BKS atau bilang Budi Karya Sumadi diindikasikan, walaupun kita belum lihat kasus apa hukumnya dibuktikan dalam pengadilan, tetapi orang secara umum dalam sistem demokrasi yang begitu mahal langsung berpandangan bahwa itu hal yang lumrah gitu. Bahwa kalau ada presidennya juga tidak melarang, presidennya juga tidak tegas untuk akan memecat jika ada yang terlibat dalam kegiatan politik atau dukung-mendukung. Saya pikir itu akan di benak publik itu langsung memandang bahwa memang ya seperti itulah keadaannya gitu. Kan kita belum pernah punya catatan Pak Jokowi mengatakan mulai saat ini dalam kampanye saya tidak boleh ada menteri yang terlibat aktif mendukung-dukung saya. Kan tidak terjadi itu. Ya tentu dia untuk kepentingan politiknya dia harus minta dukungan para menterinya, bahkan mungkin bisa jadi dipanggil secara diam-diam atau tidak nampak di publik, tetapi tentu ada perintah-perintah tertentu gitu. Kalau indikasinya bahwa menteri itu dia tidak ada perintah, tentu menteri juga takut untuk menjalankan sesuatu yang tidak dapat izin. Karena apa? Menteri juga takut diganti, kan gitu posisinya. Jadi kalau menurut saya, pangkal persoalan itu ada di pucuk pimpinan. Ketika pucuk pimpinannya menjadi eh, tidak concern terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik atau good governance, maupun tidak mendukung terjadinya praktek pemerintahan yang bersih atau clean government, maka itu akan sulit diwujudkan bagi pemerintahan level bawahnya. Karena dia akan serba salah. Kalau dia ingin ideal, ingin jadi pemerintahan yang bersih, ingin pemerintahan yang baik, tentu dia harus bermain lurus. Sementara ada kepentingan-kepentingan politik yang menghendaki dia harus dukung-mendukung, dia harus mencarikan support pendanaan bagi partai-partai politik tertentu, apalagi yang partai politik yang sedang mendukung pimpinannya, tentu itu tidak bisa dihindari. Kalau dia ingin menghindar, maka resikonya adalah bisa dipersoalkan, dimutasi, diberhentikan, dan seterusnya. Ini yang menurut saya bukan persoalan personal, ini sudah persoalan sistematis. Bahkan kalau boleh bilang terorkestrasi ya, kalau tadi dibilang, terorkestrasi itu dari mana? Ketika pimpinan dari atas, kalau presiden tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi, tidak punya komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang netral, pelayanan yang independen, sehingga tidak boleh ada aparatnya terlibat dalam dukung-dukung partai politik, melayani partai politik tertentu dan seterusnya. Nah itu tentu tidak akan terjadi kalau partai apa pimpinannya mulai dari atas itu bersih gitu dan ingin kebersihan atau clean government dan ingin pemerintahan yang baik. Yang kedua, selain pimpinan yang bersih, memang sistemnya harus kita perbaiki juga karena sistem demokrasi yang begitu mahal mendukung seorang presiden yang bisa duduk di situ dengan biaya yang begitu mahal dan begitu tinggi, tentu meminta dukungan politik yang begitu besar dari berbagai konstituen, dari berbagai partai, dan juga biaya politiknya juga mahal, tentu minta dukungan bukan hanya dukungan politik, tapi dukungan pendanaan, baik dalam bentuk kampanye, untuk mobilisasi massa, untuk balas bahasa yang lain itu adalah biaya partai atau biaya perahu dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya ini dua persoalan seriusnya itu adalah dari sistem kita yang begitu mahal, kemudian
pimpinannya juga memang tidak berdaya, bahkan terlibat untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya, sehingga birokrasi itu dipaksa untuk berlaku tidak bisa lurus dalam menjalankan pelayanan publik, bahkan ikut-ikut digunakan untuk kepentingan politik, bahkan pendanaan politik. Disitulah terjadinya, setelah itu ada upaya memberantas korupsi, maka yang dikorbankan adalah birokrasinya. Saya pikir itu yang menyedihkan bagi para birokrasi di negeri ini, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang korupsi ini sudah terstruktur, masif, dan sistematis gitu ya Bung Rocky di sistem yang ada saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.